Episode 37. Saat tiba di kafe, tempat mereka biasa makan siang. "Kamu mau makan apa, Pak?" tanya William. Eva tidak menjawab. Dia masih terdiam. "Pak, halo," ucap William sambil melambaikan tangannya di hadapan Eva. Ada apa?" tanya Eva sadar. "Kamu mau makan apa?" tanyanya ulang. "Seperti biasanya aja deh," jawabnya. "Oke, ini pesanan kami," ucap William pada pelayan kafe. "Kamu kenapa? Kok bengong mulu? Kamu kena marah sama tuan lagi?" tanya William yang heran melihat Eva bengong. Iya, aku cuma heran aja. Kok ada gitu ya, laki-laki suka bentak-bentak orang. Apalagi cewek loh," ucap Eva. "Emangnya dia ngomong apa sama kamu?" tanya William lagi. "Aku gak tahu awalnya bagaimana, tapi dia marah-marah karena tanganku yang kena air panas. Terus dia bilang aku mau bikin malu perusahaannya. Padahal kan aku gak ada niat begitu," curhat Eva. "Kamu sabar aja, bos kita emang begitu. Tapi aslinya baik kok," bela William. Baik dari mananya?" ucap Eva. Sejenak Eva teringat ketika beberapa kejadian yang memang Lucifer muncul untuk menolongnya setiap dalam keadaan bahaya. "Iya sih, dia memang baik," ucapnya pelan. "Apa?" tanya William. Nggak apa-apa, hehe," jawab Eva. "Tuan Lucifer, saya rasa ada yang aneh dengan Nona Eva ketika bertemu dengan Benny," ucap Aris. "Terus?" tanya Lucifer. "Nona Eva seperti takut dengan Benny. Apakah dia tahu kalau..." "Biarkan saja Aris, kan aku sudah bilang dari awal. Aku suruh si bodoh itu bekerja di sini hanya sebagai umpan aja," jawabnya. "Umpan?" ucap Aris. "Bukankah itu bahaya, Tuan?" ucap Haris khawatir. "Bahaya atau tidak, itu resikonya," jawabnya santai. "Aku tidak mengerti maksud pikiran tuanku ini, tapi yang aku yakin kalau dia tidak akan membiarkan Nona Eva dalam bahaya," gumam Aris. Tut, tut. "Halo Al," jawab Eva. "Halo Kak Pa, kakak di mana sekarang?" tanya Aldo. "Oh, kakak lagi bekerja. Ada apa?" ucap Eva. "Kata ayah, kakak lagi sakit dan masuk rumah sakit dan gak bisa bayar biaya rumah sakit," ucap Aldo. Sebenarnya kakak berbohong," ucap Eva melas. "Hah? Maksudnya kakak gak sakit? Gak masuk rumah sakit?" tanya Aldo. "Iya Al, maafin kakak ya. Waktu itu entah kenapa kakak gak enak perasaan ketika papa menelpon kakak," jawab Eva memberi alasan. "Oh, Al tahu kak. Ya udah kalau begitu, syukurlah kalau kakak sehat-sehat aja. Aldo sangat khawatir," ucap Aldo. "Kamu tenang aja, gak usah takut. Al, kakak tutup dulu ya teleponnya. Kakak lagi mau makan siang nih," ucap Eva. "Iya kak, hati-hati ya kak," ucap Aldo. Keduanya pun menutup teleponnya. "Adikmu ya Pak?" tanya William. "Iya, hehe," jawab Eva. "Sepertinya adikmu sangat sayang padamu," ucap William. "Memang benar, walaupun kami bukan saudara kandung, tapi dia menganggapku sebagai kakaknya," ucap Eva. "Maksudnya?" tanya William. Sebenarnya waktu aku masih kecil, aku diadopsi orang tuanya dari panti asuhan. Gitu," jawab Eva. "Jadi kamu..." "Iya, aku anak yatim piatu, Willy," ucap Eva sedih. Udah, gak usah dipikirin. Sekarang kita makan aja dulu," ucap William. William sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak mau Eva merasa sedih lagi. Tak lama, pelayan pun datang membawa pesanan mereka. "Jadi kakak sudah bekerja? Baguslah. Sebaiknya aku gak usah kasih tahu papa dan mama. Kalau bisa mereka jangan sampai tahu. Kalau mereka tahu, pasti kakak akan dimintai uang terus," gumam Aldo. "Kakak udah sangat baik. Aku harus menjauhkan papa dan mama dari Kak Eva," gumam Aldo lagi. Jam istirahat makan siang pun sudah berlalu. Mereka kembali melakukan aktivitas kerjanya.
Eva menuju ruangannya. Tidak berapa lama, kemudian Aris dan Lucifer juga muncul. "Selamat siang, Tuan," ucap Eva sambil sedikit membungkukkan badannya. Terlihat dari wajah dan tatapan mata Eva masih tersimpan rasa sakit hati dan kesedihan. Lucifer mengabaikan. Hanya Aris yang membalas dengan senyuman. Hanya Aris yang merespon, Aris memang tidak lebih tampan dari Tuan Lucifer. Tapi aku yakin semua wanita lebih suka dengan laki-laki yang ramah, gumam Eva. Menurutku, Tuan Benny dan temannya ini ada hubungannya dengan korupsi deh, gumam Eva. Eva mencatat dan menghitung nominal yang selisih itu. Di setiap laporan yang diberikan, masih terdapat juga selisih angkanya. Beberapa kali Eva geleng kepala. Jahat banget sih ini yang melakukan korupsi. Emangnya gajinya nggak cukup apa? Ucap Eva. Ahem. William muncul dari belakang. Willy, ada apa? Tanya Eva. Siapa yang korupsi? Tanya William. Aku sih belum yakin banget, tapi aku curiga sama mereka, ucap Eva. Curiga sama siapa? Tanya William penasaran. Apa aku kasih tahu sama William saja? Tapi apakah dia termasuk dalam bekerja sama si Benny nggak ya? Gumam Eva sambil melihat William dengan tatapan curiga. Kau percayalah padaku. Aku bukanlah salah satu dari mereka kok, ucap William yang tahu maksud dari tatapan mata rekannya itu. Hehehe, kau tahu rupanya pikiranku, ucap Eva. Tentu saja. Ngomong-ngomong, kau curiga pada siapa? Tanya William lagi. Aku curiga sama Benny dan temannya itu loh. Aku nggak tahu nama temannya, ucap Eva. Benny, ucap William. Aku juga curiga pada mereka, tapi aku nggak ada bukti buat ditunjukkan sama Tuan Lucifer, ucap William. Aku udah 2 kali dengar kalau mereka ini bicara tentang keuangan perusahaan, ucap Eva lagi. Aku mengerti, tapi sebaiknya kau hati-hati. Kau tahu kan resiko bekerja di perusahaan itu bagaimana? Ucap William mengingatkan. Iya, aku tahu. Tapi aku akan merasa bersalah kalau aku diam saja. Akan aku cari bukti untuk Tuan Lucifer, ucap Eva. Aku akan bantu kamu, ucap William. Terima kasih, ucap Eva sambil tersenyum. Berarti benar dugaanku. Eva sudah curiga pada mereka, gumam William. Apa nanti kau mau pulang bareng denganku? Tanya William. Tidak usah, aku bawa motor kok, jawab Eva. Apa kau tidak kepanasan? Tanya William. Tidak, lagi pula sudah terbiasa kok, hehehe, jawab Eva. Ya udah kalau begitu, aku kembali ke ruanganku, ucap William. Nah guys, inilah akhir dari episode 37. Dan langsung saja kita lanjut ke episode 38. Gas. Episode 38. Pah, pulang yuk, ajak William. Sebentar lagi, tanggung, ucap Eva. Aris dan Lucifer keluar dari ruangannya. Nona, sudah waktunya pulang. Sebaiknya Nona segera pulang, suruh Aris. Iya, sedikit lagi, ucap Eva masih sibuk dengan laporannya. Lucifer melihat tajam lagi pada Eva, seakan-akan menyuruhnya untuk segera pulang. Eva takut dengan tatapan seperti itu. Dia pun membereskan meja kerjanya, mengambil tas, dan menyusul mereka di dalam lift. Hahaha, kau cepat juga nyusulnya, Pak, ucap William. Tentu saja, Nona Eva takut hantu, iya kan Nona? Ledek Aris. Enggak kok, hantu-hantu. Mana berani datang ke perusahaan ini. Sudah ada bos hantu. Ya pasti mereka takut lah. Ucap Eva keceplosan dengan menutup mulutnya. Hahaha, siapa bos hantunya, Pak? Meledek William. Eva hanya diam. Dia merasa malu dan takut dimarahi lagi. Karena yang dia maksud bos hantu itu adalah Lucifer. Aris pun tak kuasa menahan tawanya. Saat di parkiran, mereka berpisah. Tak berapa lama, dia melihat Benny dan Edward juga baru turun dari lift. Gawat, ada si Benny. Aku mending langsung pulang aja. Mumpung masih ada William dan Tuan Lucifer, gumam Eva. Dia langsung memakai helmnya. Aku duluan ya, sampai jumpa besok, ucap Eva melewati parkiran mobil. Kenapa Nona Eva terburu-buru? Ucap Aris. Aris, William, dan Lucifer melihat kedatangan Benny dan Edward.
Untung aja aku bisa langsung menghindar. Aku takut banget sama mereka, gumam Eva. Kayaknya besok aku harus pakai celana panjang deh. Nanti di toilet baru aku ganti jadi rok. Nggak bebas banget pakai rok naik motor, gumam Eva. Jarak perjalanan antara rumah dan tempat bekerja Eva memakan waktu sekitar hampir 2 jam. Kalau tidak macet, bisa sampai dalam waktu 1,5 jam. Saat Lucifer di dalam mobil, ketika perjalanan menuju apartemennya, dia teringat kejadian ketika Eva memeluk lengannya di dalam lift. Entah kenapa, bayangan-bayangan ketika bertemu dengan Eva sebelum-sebelumnya pun terlintas di pikirannya. Akhirnya, sampai juga di kosan kesayangan, ucap Eva setelah selesai memarkirkan kendaraannya. Mandi ah. Habis mandi, mau masak mie rebus pakai telur 2, banyakin cabenya. Pasti enak tuh, ucapnya sambil membayangkannya. Lucifer pun sudah sampai di apartemennya. Tuan, apa ada lagi yang harus saya kerjakan? Tanya Aris. Tidak ada, kalian istirahatlah, jawab Lucifer. Dia berjalan masuk apartemennya. Kasihan Tuan Lucifer, ucap Hendra ketika melihat tuannya meninggalkan mereka. Kenapa? Tanya Aris. Dia pasti kesepian. Kau lihat dia. Ucap Hendra. Kau benar, walaupun dia memiliki banyak uang, tapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia sangat kesepian sekali, jawab Aris. Dia hebat, kuat, tampan, dan kaya, ucap Hendra lagi. Tapi kau jangan lupa, dia juga memiliki banyak musuh. Bahkan, yang mengkhianatinya juga tidak sedikit, ucap Aris lagi. Aris, apa menurutmu tuan kita ada keinginan untuk menikah nggak? Tanya Hendra. Kalaupun dia menikah, dengan siapa? Tanya Aris. Coba kita bayangkan kalau dia menikah dengan Nona Eva, ucap Hendra. Aris dan Hendra serentak membayangkan pernikahan dan kehidupan rumah tangga antara Lucifer dan Eva. Kemudian mereka saling bertatapan. Terdengar tawa Aris dan Hendra serentak. Mungkin mereka geli membayangkan kehidupan pernikahan tuannya. Hahaha, sudahlah Hen. Entah kenapa aku merasa itu tidak mungkin, ucap Aris menggelengkan kepalanya. Aku juga merasa seperti itu. Aku kasihan sama Nona Eva. Hahaha, balas Hendra. Pasti Nona Eva akan sedih karena dimarahi terus, ucap Hendra. Dasar gadis bodoh, ucap Aris memperagakan ucapan Lucifer setiap bertemu dengan Eva. Jangan panggil saya bodoh tuan, ucap Hendra mempraktekkan jawaban yang selalu diberikan Eva. Hahaha, tawa Aris dan Hendra kencang. Hacim, siapa yang ngomongin aku ya? Apa jangan-jangan si Benny? Ucap Eva sambil menggosok hidungnya. Hacim, pasti ada yang sedang membicarakanku, ucap Lucifer sambil menggosok hidungnya. Sejenak Aris terdiam dengan serius. Ada apa Aris? Tanya Hendra. Lalu bagaimana dengan kita? Kita kan harus menikah juga. Kita kan juga harus memikirkan masa depan kita, keturunan kita, ucap Aris. Kau benar, tapi apa kau sudah memiliki calon pasangan? Tanya Hendra. Belum ada sih, hahaha, ucap Aris. Mereka pun kembali tertawa. Sepertinya aku harus ke minimarket nih. Stok kebutuhanku udah mulai habis, ucap Eva setelah selesai makan malamnya. Dia mengambil tas dan kunci motornya. Begitu juga dengan Lucifer. Selesai dia mandi, dia mengambil kunci mobilnya dan pergi keluar. Dia hanya memakai pakaian kasual biasa. Walaupun begitu, dia tetap terlihat keren. Saat dalam perjalanan, Lucifer melihat Eva. Eva masuk ke salah satu minimarket. Tanpa disadari Lucifer, dia pun ikut masuk ke minimarket tempat Eva masuk. Dia mengikuti Eva saat memilih-milih barang belanjaannya. Tentu saja Eva tidak mengetahuinya. Lucifer melihat Eva dengan serius, memperhatikan produk-produk yang hendak dia beli. Ini kapan expire-nya ya? Oh, masih lama. Ambil, ucapnya memasukkan produknya ke dalam keranjang. Wah, si Tuan Lucifer lagi ngikutin si Eva nih. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode 37 dan 38. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.